Teman-teman, ini nih ada pertanyaan ya tentang robot atau semi robot Royal Q, yaitu dari Dwi Duri Roland M 1 hari yang lalu. Bang, review modal dan berapa pendapatan Bang? Karena saya mau coba pakai Royal Q. Jadi ada juga yang pertanyaannya itu senada, kira-kira modalnya untuk main di Royal Q itu butuh berapa agar bisa menghasilkan, berapa sih modal yang harus kita sediakan. Nah, buat yang teman-teman ingin tahu dan penasaran berapa modalnya yang harus kita siapkan untuk main di Royal Q, saya akan sedikit menjelaskan di video ini, so tonton hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Baik teman-teman, kita akan bahas lagi tentang Royal Q. Di hari ini temanya adalah tentang berapa sih modal yang dibutuhkan untuk main Royal Q. Oke, jadi sebelumnya saya ingin tunjukin hasil hari ini ya teman-teman. Di revenue kita lihat hasilnya. Memang sih yang namanya trading pasar ya, ada naik ada turun. Namun yang jelas sampai hari ini masih konsisten sejak saya daftar awal tanggal 12 September sampai tanggal 15 Oktober ini masih konsisten tiap hari itu profit. Meskipun ya profitnya beda-beda ya, kadang banyak kadang sedikit, ya namanya orang jualan seperti itu teman-teman. Namun yang jelas konsisten tiap hari. Cuman satu kali saya itu satu hari pernah absen sekali, sekarang sudah lancar semua ya. Oke, langsung ya teman-teman, berapa sih modal yang dibutuhkan itu yang ditanyakan. Oke, jadi yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah kalian harus punya dua aplikasi, yaitu Royal Q sama Binance. Jadi kalian harus punya Binance. Kenapa Binance? Binance itu adalah exchanger nomor 1 di dunia saat ini untuk cryptocurrency. Jadi tempat kita jual belinya itu adalah di Binance. Jadi kalian harus punya aplikasi Binance, dan ini daftarnya gratis kalau Binance. Silakan daftar lewat link deskripsi, gratis ya teman-teman untuk Binance-nya. Malah teman-teman kalau daftar lewat link di deskripsi bisa dapat 5% cashback dari biaya yang kita keluarkan. Tinggal verifikasi dasar dan verifikasi menengah kalian sudah bisa menggunakan untuk trading. Nah, Binance ini adalah pasarnya, ibaratnya Binance ini adalah pasarnya, tempat kita jual beli koin. Jadi modal yang perlu disediakan itu adalah yang di Binance ya, bukan di Royal Q. Ini mungkin bagi pemula ada yang salah paham. Jadi yang kita isi saldo itu adalah Binance, bukan Royal Q. Sementara Royal Q memang perlu diisi saldo, cuma tidak terlalu banyak. Sekiranya cukup untuk membayar 20% dari hasil profit yang kita dapatkan, yaitu kita harus mengisi kurang lebih 10 atau 20 dolar saja. Nanti kalau sudah habis kita bisa isi ulang seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk modalnya yang perlu disiapkan itu adalah pertama kalian butuh 120 dolar. Untuk apa 120 dolar ini? Adalah untuk biaya sewa robot selama 1 tahun. Jadi untuk sewa robot Royal Q ini biayanya 120 dolar. Atau kalau dikali anggap sekarang 14.500 ya, itu sekitar 1,7 juta ya. Itu untuk sewanya saja. Atau kalau dibagi dalam sebulan ya cuman 10 dolar lah ya. Jadi per bulannya hanya 10 dolar, dibagi 30 hari hanya 0,03 dikali 14.500. Jadi per hari itu hanya 4.800 teman-teman. Kalau kita bagi, namun kalian harus bayar sekaligus ya 120. Kemudian untuk di Binance-nya kita harus isi saldo berapa? Itu terserah modal Anda. Ya, terserah modal yang Anda miliki ya, mulai dari minimal 50 dolar ya, 50, 100, 200, 300, 400 terserah Anda yang Anda miliki. Namun kalau kalian sangat minim dana ya mungkin 300 itu sudah cukup ya. Jadi 300 atau 200 lah minimal, dipotong
2,1 ya, karena ada biaya pengiriman dari Binance ke Royal Q itu ada biaya $1. Jadi kalian tinggal punya saldo nanti ya dengan $200, yang 120 itu ditransfer ke Royal Q. Jadi kalian isi dulu di Binance $200. Kemudian yang 121 kirim ke Binance, karena nanti akan dipotong $1, jadi masuknya cuma 20, itu untuk biaya aktivasi robotnya. Setelah itu Anda punya modal sisa 79. Nah, ini mungkin teman-teman bisa main di satu koin dulu. Main di satu koin saja dengan settingan yang rapat. Atau kalian bisa pakai settingan aman dan nyaman. Namun itu butuh modal 300 kalau itu ya teman-teman. 300 atau 200 untuk modalnya. Kalau modalnya cuma segini ya kalian tinggal nanti setting bagaimana ini sekiranya ya nanti dipotong 10 untuk pembelian awal. Tinggal 69. Jadi untuk pembelian awal itu 10, kemudian 69-nya ini kita mau dijadikan berapa layar? Mau dijadikan berapa layar? Misalkan mau dijadikan 10 layar ke bawah, berarti tiap pembeliannya adalah 6,9 ya. 6,9. Berarti pembeliannya bukan satu kali. Kalau mau dijadikan 10. Karena berarti 6,9 dibagi 10%. Berarti kalian itu nanti belinya settingnya itu adalah 0,6 atau 0,5 lah untuk pembeliannya. Bisa, apakah bisa? Sangat bisa teman-teman. Jadi saya ilustrasikan ya. Misalkan nih kalian mau ambil koin Shiba. Ini Shiba ya, misalkan, oh jangan di Shiba lah. Yang coba kita cari yang lain. Terserah sih mau Shiba mau apa, pokoknya cari yang bagus lah, yang cepat pergerakannya teman-teman. Ingat ya, ini hanya bukan rekomendasi, hanya sekedar sharing. Jadi buat teman-teman yang mau ya semua risikonya harap dipertimbangkan sendiri, karena dunia kripto ya penuh risiko teman-teman. Jadi harus siap mentalnya ya, kalau lagi floating itu biasa, biarkan saja. Nah ini ada apa ini? Oh ini new buy in lagi nih ya, punya saya. Jadi di Shiba masih new buy in. Oke, kembali lagi ya, mungkin yang ini ya, yang ref ini. Nah settingnya begini, kalian tinggal setting. Memang pertama itu harus 10 ya teman-teman, harus 10. Kemudian di sini kalian bisa setting 10 layar. Untuk profitnya bisa disetting 1,3 lah atau 1,2, paling tidak 1,2 karena biayanya kan 20%. Kemudian yang ini bisa dirubah 2 atau ditetapkan saja, terserah teman-teman. Ini biasanya dirubah 2, kalau mau dirubah boleh. Ini dirubah 3. Terus untuk margin configuration-nya di sini teman-teman, wah ini untuk bisa pilih ya, bisa kasih aja satu misalkan ya, penurunannya sampai 4 itu 1. Kemudian untuk yang 5 bisa kasih 2, bisa diurut seperti itu, 3, 4, 5, 6, baru yang terakhir 10 misalkan ya. Nah seperti ini. Kemudian di sini kalian setting 0,5 saja semua, 0,5 atau ada sesekali nanti 0,5 kan tadi 0,69 ya, boleh kalian tulis 0,6 sesekali bisa kalian klik 0,7 karena 0,9 tadi ya, 0,7 di sini 0,7. Ini kalau modalnya 200. Klik confirm, klik save. Kemudian kalian di sini pilih cycle.
Selanjutnya strateginya kalian pilih yang ini, submit mode real time. Klik confirm. Selanjutnya tinggal klik start. Klik confirm, klik start. Nah, ini sudah jalan teman-teman. Jadi ini udah jalan, kalian tinggal nunggu aja hasilnya seperti itu. Nah, jadi settingannya seperti ini. 10 layer. Untuk pembelian pertama kali itu adalah $10, baru nanti kita atur margin configuration-nya seperti ini ya. 0505 semuanya 1111. Jadi kalau sudah ada penurunan 1% sampai ke yang keempat ini 11 baru akan membeli ulang. Kemudian yang selanjutnya 5 sampai 10 itu urut. 2 3 4 5 6 baru yang terakhir kasih 10. Nah, untuk pembeliannya 0,5 semua. Sampai di keempat, yang kelima baru 66 sampai yang ketujuh, yang ke-8, 9, 10 kasih 0,7. Jadi seperti itu settingannya. Untuk modal $200. Dan itu menurut saya sih sudah minim ya. Minimum. Dan itu sudah bisa menjalankan dengan satu koin. Oke teman-teman, sekian aja untuk sharing kali ini. Besok kita akan review bagaimana hasilnya dari koin tadi yang saya pasang. Apakah betul-betul menghasilkan atau tidak, kita akan tonton besok ya. Saya akan share ke teman-teman. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.